Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih menjelaskan tentang bab birrul walidain dan silatul arham. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub bernama Khalid bin Zaid Al-Ansari. Anna rajulan qala, ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan, siapa ini rajulan ini? Ada seorang datang kepada Rasulullah. Siapa ini rajul? Di dalam hadis ada namanya ini hadis apa? Hadis mubham. Hadis mubham itu ada dalam hadis yang di fi sanadil hadis, ada dalam matnul hadis. Ketika ada mubham, tidak kejelasan di dalam sanad, maka ini bisa mencederai daripada kesahihan hadis tersebut. Tapi kalau ini di dalam matan hadis, anna rajulan, ada seseorang, sehingga sifat daripada sahabat, mereka tidak mau mengucapkan nama, menceritakan kepada orang lain dengan namanya. Si fulan datang kepada Rasulullah, enggak, tapi ada anna rajulan, ada seseorang datang kepada Rasulullah. Saking hati-hatinya para sahabat untuk tidak menghibah orang lain. Yang disebutkan bukan anna rajulan, oh si fulan datang kepada Rasulullah, ya kemudian begini begitu. Enggak, tapi mereka mengatakan anna rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rajulan ini adalah ar-rawi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari sendiri datang kepada Rasulullah. Yang nanya ini adalah, ada yang mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari sendiri. Begitu. Ada yang mengatakan Arabi. Ada yang mengatakan Laqid bin Sabrah, namanya Laqid bin Sabrah, namanya begitu. Anna rajulan qala, ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku bi'amalin, dengan suatu amalan, yudkhilunil jannata, yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Semua orang bercita-cita ingin masuk dalam surga. Hatta orang Kristen pun, orang Hindu, orang Buddha, atau orang non-Muslim, semuanya mereka punya cita-cita untuk masuk dalam surga dengan versinya mereka. Ya, dengan versinya mereka, wah kita akan masuk dalam surga. Yang mengikuti kita akan masuk dalam surga. Semuanya akan mengklaim akan masuk dalam surga. Al-murad al-jannah di sini adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti ini adalah sesuatu yang benar. Surga dengan arti sesungguhnya. Siapa yang akan mendapatkan dan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa yubaiduni minan nar, dan juga amalan yang bisa menjauhkan dari api neraka. Ini adalah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang zuhziha, dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang masuk dalam surga. Kalau keberuntungan di dunia dengan harta, tahta, anak, istri dan sebagainya, ya maka keberuntungan ini hanya sesuatu yang semu, kebahagiaan yang ada akhirnya. Namun kebahagiaan yang tiada akhirnya, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kapan itu? Ketika seseorang masuk dalam surga. Dan neraka adalah kenistaan yang selama-lamanya, dan kenistaan yang sesungguhnya apabila orang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan
yang bisa memasukkan orang dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa itu ya Rasulullah? Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ta'budullah, engkau menyembah Allah, wala tusyriku bi syai'a, tanpa menyekutukan kepada siapapun dengan suatu apapun, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Berarti dia masuk Islam. Syarat masuk surga adalah muslim, Islam. Itu syarat masuk dalam surga. Masuk dalam surga yang pertama adalah Islam. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga. Jadi tidak bisa masuk dalam surga kecuali orang yang Islam, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Dan kalau zaman sekarang, karena memang menjadi yang diutus oleh Allah adalah seorang nabi adalah Rasulullah, harus meyakini Muhammadur Rasulullah, baru dia masuk dalam surga, namanya muslim. Ya. Tanpa dia muslim, tanpa dia Islam, tunduk dan patuh kepada Allah dan beriman kepada nabi yang diutusnya, maka tidak dikatakan muslim dan tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Yang penting adalah masuk Islam terlebih dahulu. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Amalan yang bisa memasukkan orang dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Tuti zakah, membayar zakat, baik itu zakatul mal ataupun zakatul fitrah, dikeluarkan. Ya. Yang terakhir wa tasilur rahim, dan asyahid di sini adalah tasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Ya. Menyambung tali silaturahim. Ini termasuk daripada amalan yang bisa memasukkan seseorang di dalam surga dan menjauhkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Impian seluruh manusia adalah masuk dalam surga. Kalau ingin masuk dalam surga, jauh dari api neraka, maka berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, iman kepada Rasulullah, ya, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan salat, bayar zakat, dan sambung tali silaturahim. Insya Allah akan masuk dalam surga dan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sini Abu Darda, anna rajulan atahu, ada seorang laki-laki juga datang kepada Sayyidina Abu Darda. Ya, atahu ini datang kepada Abu Darda, bukan datang kepada Rasulullah. Ya, karena Abu Darda ini seorang sahabat dan termasuk ulama. Daripada sahabat, ada orang mengadu curhat kepada Sayyidina Abu Darda. Jangan curhat di medsos. Ya, jangan curhat kepada orang tidak tepat. Ente mau curhat boleh, tapi curhatlah kepada orang yang tepat. Bermusyawarah namanya. Mengutarakan keinginan atau mengutarakan unek-unek apa yang dalam hati kepada orang yang tepat. Orang yang mengetahui tentang agama, soleh, arif, alim, ya, kemudian khaif minallah, boleh ini mengadu atau curhat kepada orang tersebut. Selain mereka jangan, ya, selain mereka jangan. Kenapa? Tidak bisa membawa amanat atau rahasia yang wajib disimpan tersebut. Bukan diobral semuanya, enggak. Ya, ada sesuatu permasalahan, tanya kepada para ulama. Ya, begitu. Ada orang datang kepada Sayyidina Abu Darda, karena memang Abu Darda ini termasuk daripada ulama, daripada sahabat Rasulullah SAW. Ada orang datang kepada mengadu kepada Sayyidina Abu Darda. Ya. Anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi tamurni bitolaqiha. Wahai Abu Darda,
sahabat Rasulullah, saya punya istri. Wa inna ummi ta'muruni bitolaqiha, dan Umi menyuruh saya untuk menolak istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya masih cinta, sayang, pengen setia kepada istri tersebut. Perempuan ini, nggak tahu ini perempuan yang pertama, kedua, ketiga atau keempat, nggak tahu. Wallahu alam. Yang penting seseorang ngadu kepada Sayyidina Abu Darda sambil itu gigit jari, gigit kuku di jari-jari. Aduh, ngadu kepada Sayyidina Abu Darda. Nggak tahu ini istri yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Yang penting innali muratan, saya punya istri. Kemudian ibu saya memerintahkan kepada saya untuk menolaknya. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya turuti kemauan ibu saya sedangkan saya masih cinta kepada perempuan tersebut, kepada istri saya? Atau bagaimana? Kalau saya tolak, menyakiti perasaan istri saya. Saya pengen istri saya gembira, umi saya gembira. Tapi kalau seandainya bertentangan, apa yang harus saya lakukan? Umi menyuruh saya untuk menolaknya. Faqala, maka Sayyidina Abu Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda. Dia nggak bilang tolak dia, jangan, oh begini begitu dan sebagainya, enggak. Ya, karena beliau ulama. Ya, beliau ditanya hanya keadaan menjawab apa yang didengar daripada Rasulullah. Apa yang didengar dari Rasulullah? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fadhi' dzalikal bab hafidhhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-walidu orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, adalah awsatu abwabil jannah, ai khairaha, terbaik daripada pintu-pintu surga. Ya, ada pintu-pintu surga itu banyak banget. Ada dengan sholatnya, dengan puasanya. Ya, ada pintu surga lewat orang tua. Khairu abwabil jannah, bagi seorang anak adalah lewat kedua orang tuanya. Al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu terbaik bagi seorang anak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente mau, fa'adhi dzalikal bab, hancurkan pintu tersebut, hilangkan pintu tersebut, sehingga ente harus mencari pintu-pintu yang lain untuk bisa masuk dalam surga. Awifadhu, atau ente jaga, ente punya pintu akses masuk dalam surga dengan pintu orang tua tersebut. Selesai. Sayyidina Abu Darda ketika ditanya tidak menjawab tolak dia, ya, lanjutkan pernikahan, enggak. Dia hanya mengatakan orang tua adalah pintu terbaik untuk masuk dalam surga. Kalau ente mau, silahkan ente jaga. Kalau ente mau, ente buang tersebut. Ente kalau ente membuang daripada pintu dari orang tua, ente mau melewat jalan yang mana? Takutnya ente membuang pintu surga yang lewat orang tua, ternyata ente tidak akan mendapatkan pintu surga yang lainnya. Begitu. Sama seperti seorang suami, istri kepada suaminya, ya, seorang istri kepada suaminya. Idza matatil mar'atu wa zawju anha radin dakhalatil jannah. Ketika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridha, dia akan masuk dalam surga. Jadi seorang istri, pintu terbaik untuk masuk dalam surga adalah ridha daripada seorang suami. Kalau seandainya dia meninggalkan keridhaan suami, oh ane mau pengen cari pintu dari yang lain aja dah, ya, ditakutkan dibuang itu pintu yang lewat suaminya, ternyata dia tidak akan mendapatkan pintu surga lagi daripada amalan yang lainnya, sehingga dia akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan seperti itu. Begitu juga seorang anak, ya, ketika dihadapkan suatu permasalahan, siapa yang saya akan pilih, istri tercinta atau orang tua yang menyayangi kita? Ya, maka dahulukan orang tua daripada istri.
Bagaimana tidak? Karena orang tua adalah khairu abwabil jannah, satu abwabil jannah. Yang terbaik daripada pintu surga adalah orang tua kita. Dahulukan. Apa yang diinginkan orang tua itu prioritas kita, bukan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Istri baru kenal kemarin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi kalau ibu yang mengandung kita, merawat kita, ya, membesarkan kita dengan darah dagingnya kita tumbuh begitu. Jadi gunakan sebaik-baiknya orang tua tersebut. Jadi tidak ada kompromi ketika orang tua bilang tolak, tolak. Begitu. Hatta Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab juga begitu. Ya. Apakah wajib? Enggak wajib. Ya, enggak wajib. Ya. Tapi di dalam kebaktian kepada orang tua, ya, itu lebih dianjurkan daripada yang lainnya. Begitu. Silahkan. Ya, ente mau tolak silahkan, enggak ente tolak silahkan. Tapi ente akan mengambil kesimpulan satu di antara dua. Ima umi ente ridha sama ente, atau ente tidak ridha sama ente. Ente akan mendahulukan yang mana? Kalau ente pengen masuk dalam surga gampang, mudah, maka dahulukan keridhaan seorang ibu daripada keridhaan seorang istri. Begitu. Begitu seorang istri juga begitu. Dahulukan ridha suami untuk masuk dalam surga lewat pintu daripada seorang suami, keridhaan suami tersebut, daripada dia susah-susah payah mencari pintu daripada yang lainnya. Sholat belum tentu sholatnya baik. Puasa belum tentu puasanya sah. Ya, tapi ada di depan matanya keridhaan seorang suami. Bagaimana caranya? Cari keridhaan suami tersebut. Ada seorang perempuan mengadu, ada satu kisah mengadu kepada Mbah Maimun. Ada, ini baca. Ya, tapi mudah-mudahan sih referensinya betul ya. Ya, membaca di lini masa. Di lini masa. Apa namanya itu? Ya. Ada seorang perempuan mengadu kepada Mbah Maimun. Ya. Seorang perempuan punya suami. Ya, bisa dibilang suaminya ini malas-malesan, fakir, miskin, nggak mau kerja. Nggak mau kerja. Disuruh kerja nggak mau. Ente punya jadi suami, ente wajib cari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Nggak mau dia. Ya. Sehingga istrinya yang kerja, ya, kemudian yang nafkahi, cari duit, semuanya istrinya. Kemudian seorang istri ini ngadu kepada Mbah Maimun. Bagaimana Mbah Maimun? Apakah boleh saya meminta cerai kepada suami saya dengan hal ini? Begitu. Maka dijawab, ya, ridha seorang suami itu yang menghantarkan seorang istri dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia nggak pernah kerja, nggak pernah gini, ya, itu nggak penting. Itu bukan urusan ente. Urusan ente karena ente menjadi seorang istri, bagaimana caranya mendapatkan ridha suami. Itu dia tidak memberi nafkah, urusan dia sama Allah, ya kan? Urusan dia sama Allah. Kenapa ente nggak ngasih rezeki, nggak ngasih nafkah anak? Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ente punya urusan sama Allah Subhanahu wa taala untuk taat, untuk mencari ridha suami tersebut. Paham? Ya kan? Begitu. Istri tugasnya apa? Bagaimana caranya mencari ridha seorang suami? Meskipun menjengkelkan, selama ente masih punya status istri, ente wajib taat kepada suami dan wajib untuk mencari keridhaan suami tersebut untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Mbah Mun caranya? Ente pernah nggak meminta ridha kepada suami? Nggak pernah. Yaudah, mulai dari saat ini ente minta ridha, ente ngomong sama suami. Ya, karena ente ngomongnya marah-marah terus. Suami ente nggak kerja, lo marahin. Ya, lo omelin. Sehingga suami tambah marah. Kadang kasar kepada seorang istri.
Bagaimana istri berani ngomelin suami? Kadang suami lepas kontrol, tabok, kadang, ya kan ya, kadang, begitu. Ini coba, ente seorang istri pernah nggak ente minta ridho kepada seorang suami? Nggak pernah, Mbah Mun. Oh, mulai malam ini ente minta kepada ridho kepada suami. Ente bilang kepada suami, wahai suamiku, waduh, apakah engkau ridho dengan saya? Kira-kira berapa ridhomu kepada saya? 50%? 70%? Atau berapa? Kasih trik nih. Ente jangan tidur, perempuan nih. Perempuan. Ente jangan tidur kecuali ente mendapatkan ridho dari suami 100%. Begitu. Dilakuin nih tiap malam. Wahai suamiku, ya, berapa persen? Berapa persen ridhomu kepada saya? Berapa persen ridhomu kepada saya? 70%. Kalau begitu saya tidak akan tidur kecuali saya mendapatkan ridhomu 100%. Setiap malam begitu. Nggak berlalu seminggu 2 minggu sehingga suami ini berubah total. Yang tadinya malas tidak mau memberikan nafkah kepada seorang istri berubah. Kenapa? Sikap seorang istri yang menghargai suami. Meskipun suami itu miskin, nggak punya apa-apa, dia masih suami. Imam daripada rumah tangga yang wajib dihormati. Ketika seorang istri hormat, akan ada perasaan dan perubahan dari seorang suami tersebut. Tapi kalau suami itu dilecehkan, suami nggak punya harta, lu miskin, nggak pernah kerja, nggak pernah ngapa-ngapain, suami tambah jengkel, tambah marah kepada istri tersebut. Bagaimana seorang istri ini dapat ridho daripada seorang suami? Sehingga setiap malam begitu, minta ridhonya 100%, baru boleh tidur. Ya, ente kalau dapat ridho dari seorang suami, 100% dia tidur. Begitu terus setiap malam, sehingga berubah keadaan suami. Ya, kemudian perempuan ini datang lagi ke Mbah Maimun. Gimana kabar suami? Masya Allah Mbah Yai, sekarang udah berubah. Ya, yang tadinya males nggak mau kerja, sekarang udah mau berusaha sedikit-dikit, mau kerja ini kerja itu. Yang penting dia halal. Ya, dia punya tanggung jawab. Ya, berubah. Kenapa? Istri yang pandai meminta ridho kepada seorang suami. Berubah. Inilah tujuan di dalam pernikahan tersebut. Antara dia tidak mau memberi nafkah, dia marah dan sebagainya, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan suami sama Allah. Tapi urusan istri, selama menjadi status istri, yang terbesar di dalam benak seorang istri adalah bagaimana caranya mendapatkan keridhaan seorang suami tersebut. Kalau suami ente baru ridhonya 70%, kenapa masih 70%? Ente kurang gini sih, begitu. Ente kalau mau dapat ridhonya 100%, ente harus begini nih. Ente harus begini nih. Oh begitu. Ya khair, yang penting ente ridho. Begitu. Bukan nggak penting. Nggak mau gue. Ya masih ada pintu surga yang lain. Aneh nggak mau daripada jalan ini. Ketika dia mengingkari jalan yang ini, takutnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup jalan daripada yang lainnya. Ya. Bab pintu yang diberikan ditutup. Takutnya dari pintu yang lain Allah Subhanahu wa taala pintu dari tutup semuanya, pintu-pintu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi seorang suami mencari ridha, yang terpenting adalah ridha seorang orang tua terlebih daripada ibunya. Daripada mendahulukan ego dan keinginannya sendiri. Seorang laki-laki ini yang mengadu kepada Sayyidina Abu Darda, cinta kepada suami, kepada istrinya. Cinta, sayang. Tapi karena orang tua pengen, yaudah ente tolak istri ente. Ini pelajaran penting di dalam kehidupan rumah tangga. Adanya mantu dan mertua. Ini kan ada seorang mengadu kepada Abu Darda, tidak adanya harmonis hubungan antara mantu dan mertua. Ini perlu diperhatikan, ya. Mantu sama mertua, ya, bagaimana caranya harmonis, ya, begitu. Makanya ridho orang tua lebih didahulukan. Kalau mau nyari pasangan, kasih tahu orang tua, Umi ridho nggak saya menikah dengan dia?
ridho, lanjutkan. Oh enggak suka, ini begini nih perempuan ini menjengkelkan. Baik di muka lu aja, di depan lu baik banget nih. Ini kan wajah-wajah begini nih, di depan lu baik, tapi ntar ini, waduh, ini bahaya. Udah jangan. Apa yang diinginkan orang tua lakukan. Itu yang terbaik. Gitu. Ya, makanya seorang suami harus bisa mengolah dan menjadikan suasana ya antara mantu dan mertua menjadi baik, akur. Susah. Karena hidup dengan orang rumah, berhidup dengan mertua itu susah. Ya, begitu. Katanya seenak-enaknya hidup dengan mertua lebih enak hidup mandiri berdua. Seenak-enaknya hidup bareng mertua lebih baik dan lebih nikmat, lebih enak hidup mandiri berdua. Meskipun satu petak namun berdua nggak ada yang ganggu. Lo mau jerit-jerit silahkan. Lo mau ngapa-ngapain silahkan. Coba kalau lo di rumah mertua, lo jerit-jerit diketok pintu, ngapain lo? Begitu. Paham ini ya? Begitu. Susah. Nah, begitu. Kadang seorang perempuan itu bisa menjadi stres gara-gara menghadapi suami, bukan mertuanya. Ya, begitu. Yang terbaik adalah yang mertua menganggap kepada mantu anaknya sendiri, dan anak menganggap mertua adalah ibunya sendiri. Itu baru bagus, akan damai sentosa. Begitu, tidak ada cekcok, tidak ada perbedaan ini anak sama mantu. Ya, tidak ada perbedaan antara anak dengan mantu. Bagaimana caranya? Nah, cari sendiri. Ya, baik kepada mertua, jangan suka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh mertua. Begitu. Ala kulli hal, ya. Begitu. Jadilah orang yang pandai di dalam bersikap. Gitu. Faham ini ya? Jadi dahulukan ridha orang tua daripada ridha istri. Begitu. Kalau istri dahulukan ridha suami daripada yang lainnya. Atau ego sendiri, nafsu sendiri. Begitu. Cari keridhaan suami. Ya ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Begitu. Para istri meninggal dunia, suaminya ridha, saya ridha 100%. Kenapa? Karena di dalam kehidupan berumah tangga tersebut tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Apa yang diinginkan suami itu baik, didukung sama istrinya. Wahai suamiku, ente mau apa? Saya dukung. Ya, bukan dijegal. Yang halal dijegal, yang haram monggo silahkan. Ada istri yang mengajak seorang masuk dalam neraka. Ya. Sama. Kalau sesuatu yang halal dijegal, nggak boleh. Ya, ente nggak boleh begini. Ya, kan halal, nggak boleh, nggak suka. Tapi kalau melakukan sesuatu yang haram didukung. Ya, bagus. Yang haram, yang penting lo begitu. Begitu. Yang haram dilakuin didukung sama istrinya. Yang halal dilakuin dijegal sama istrinya. Ada termasuk istri yang membawa petaka yang bisa masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menyeret suaminya bareng-bareng masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti ini lepasin, tinggalin. Ngapain orang seperti ini dirawat, taruh di rumah, taruh di jalanan. Ya, begitu. Paham ini ya? Ya, begitu. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, karena Bara dan Azib ini sama-sama sahabi. Begitu. Sama-sama sahabi. Bara bin Azib, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, al-khalatu bimanzilatil al-khalah, bibi itu menempati tempatnya ibu.
Ada ammah, ada khalah. Kalau ammah atau itu dari pihak ayah. Ammatun dari pihak ayah. Kalau paman ya berarti laki-laki atau saudara ayah kita. Kalau ammatun saudari ayah kita. Khal itu saudara ibu. Saudara ibu. Kalau khalatun saudari ibu. Nah, saudari ibu itu bimangzilatil menempati tempatnya ibu. Menempati tempatnya ibu yang berhak mendapatkan bir atau kasih sayang, berbakti daripada kita kepada al-khalah tersebut. Sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, ibu kita, ya, al-khalah bimangzilatil Paham nggak? Jadi biasanya anak itu condong mirip kepada orang-orang yang saudara ibu kita. Anak kita ini lebih mirip kepada saudara atau saudari istri kita, bibinya, khalnya lebih mirip. Ya, coba ente, bukan mirip kepada saudara-saudara bapak, enggak, tapi lebih mirip kepada saudara-saudara ibu. Itu anak begitu, lebih condong kepada saudara atau saudari ibu kita. Begitu. Ente teliti mau benar atau mau atau enggak mau, tetap seperti itu. Baik itu dalam ilmunya, baik itu dalam paras wajahnya, hampir sama. Begitu, hampir sama. Jadi al-khalatu bimanzilatil Khalah itu saudara atau saudari ibu, itu bimanzilatil menempati tempatnya ibu yang wajib kita berbakti kepadanya dan albir, ya, menyambung tali silaturahim dengan bibi kita berarti kita menyambung dengan ibu kita. Wallahu a'lamu bishawab.